Pernah nggak sih Anda baca sebuah cerpen yang rasanya kena banget? Yang begitu nyata, sampai-sampai rasanya kayak lagi ngaca. Tapi yang kita lihat adalah cerminan masyarakat kita sendiri. Nah, hari ini kita akan bedah bareng-bareng resepnya. Gimana cara mengubah realitas sosial yang kadang rumit jadi sebuah karya fiksi yang kuat dengan mencontek teknik dari para maestro sastra Indonesia. Ini dia pertanyaan utamanya kan? Apalagi buat Anda yang hobi atau mungkin punya cita-cita jadi penulis. Gimana sih caranya biar tulisan kita itu nggak cuma kayak laporan fakta yang kering, tapi jadi sesuatu yang benar-benar hidup, yang bisa bikin pembaca merinding atau bahkan terdiam? Dan jawabannya ternyata ada di sini. Kuncinya itu adalah perpaduan atau sintesis. Sebuah campuran ajaib antara apa yang beneran ada di sekitar kita dengan kekuatan imajinasi buat membelokkan, memperbesar, dan pada akhirnya justru bikin kebenaran yang tersembunyi jadi makin jelas. Biar gampang, kita akan bedah 5 pilar utamanya. Anggap aja ini semacam toolkit atau kotak peralatannya seorang penulis ya. Kita akan lihat gimana setiap elemen ini saling bekerja sama buat membangun cerita yang utuh dan pastinya berdampak. Oke, kita mulai dari yang paling dasar, fondasinya. Cerita-cerita hebat yang nggak pernah lekang oleh waktu itu, akarnya selalu dari pengalaman manusia yang otentik. Jadi fiksi itu bukan buat lari dari kenyataan loh, justru sebaliknya. Fiksi itu kayak sebuah lensa, sebuah kacamata, buat ngelihat kenyataan jadi lebih dalam dan lebih jelas. Nah, yang seru dari slide ini tuh kayak peta jalan buat kita. Jadi intinya ada 4 pilar penting yang saling kait-mengait. Realitas, bahasa, struktur, dan sensorial. Nah, keempat hal ini yang bakal jadi panduan kita selama pembahasan ini. Dan ini contoh yang keren banget buat nunjukin gimana para maestro bekerja. Pramudia misalnya. Dia ngambil panggung besar sejarah perang, terus disulap jadi drama psikologis keluarga yang intim banget. Atau A.A. Nafis, dia ngambil konteks kehidupan religius yang kita kenal, terus diubah jadi kritik sosial yang nusuk. Keduanya buktiin, realitas sosial itu bukan cuma tempelan atau latar belakang, tapi benar-benar jadi nyawanya cerita. Oke, kita lanjut ya. Kalau tadi realitas itu bahan mentahnya, nah bahasa figuratif ini apinya. Api yang masak bahan mentah itu jadi sebuah mahakarya sastra. Disinilah fakta-fakta biasa diubah jadi metafora yang hidup dan punya makna berlapis. Coba deh kita resapi bareng-bareng kutipan yang luar biasa ini. Nafis tuh nggak cuma bilang azannya nggak efektif. Nggak. Dia justru ngajak kita buat merasakan gimana gagalnya panggilan itu. Gambaran pisau tumpul itu, wah, langsung bikin kita kebayangkan rasa perihnya kegagalan spiritual. Sebuah ritual yang udah nggak ada rohnya lagi. Jadi, poin pentingnya tuh di sini, metafora ini mainnya di level yang lebih dalam. Dia nggak cuma ngejelasin, tapi sekaligus nyindir, mengkritik. Sebuah panggilan suci yang harusnya agung malah direduksi jadi ritual kosong. Ini kan sebuah paradoks yang tajam banget, yang emang pengen diungkap sama Nafis. Sekarang kita lihat contoh lain dengan ada yang beda nih. Seno Gumira Ajedharma pakai bahasa figuratif buat ngasih komentar politik. Metafora ini dalam satu kalimat pendek aja udah berhasil nangkap seluruh drama soal ketidakberdayaan rakyat dan kekuasaan yang gak tersentuh. Nah, ini yang namanya metafora absurd. Dan ini brilian banget sih. Dengan sempurna, dia ngelukisin rasa frustrasi ngadepin realitas politik yang rumit. Rakyatnya capek ngejar bayangan doang, sementara dalangnya ya tetap aman sambil ketawa-ketawa di atas awan. Kena banget. Oke, kita udah punya fondasi, yaitu realitas, dan juga jiwanya, yaitu bahasa. Sekarang, gimana cara merangkainya? Nah, disinilah pilar ketiga masuk, struktur. Untuk cerpen yang mau nendang, apalagi yang temanya sosial, struktur yang rapat dan fokus, itu segalanya. Slide ini nunjukin dengan jelas apa itu alur progresif. Gampangnya cerita itu maju terus, nggak pakai nengok ke belakang. Lurus kayak anak panah yang melesat ke targetnya. Nggak ada tuh flashback yang panjang-panjang atau cerita sampingan yang malah bikin bingung. Setiap adegan itu ibarat anak tangga yang nuntun kita terus naik menuju puncaknya. Terus, kenapa cara ini efektif banget? Ya karena cerpen itu kan ringkas, setiap kata itu berharga. Struktur kayak gini mastiin gak ada energi yang sia-sia. Semua daya naratif difokuskan buat bikin satu konflik utama makin tegang, sampai akhirnya meledak di klimaks. Pembaca dijamin gak bakal bisa berhenti baca. Oke, kita udah punya tulang punggungnya, yaitu realitas. Ototnya, bahasa. Kerangkanya, struktur. Sekarang, saatnya kita kasih daging dan darah, biar ceritanya bener-bener hidup. Disinilah pilar keempat berperan, menghidupkan dunia cerita
dengan menyentuh kelima indera pembaca. Pengimajinasian multisensor, ini rahasianya biar kita sebagai penulis berhenti cuma menceritakan apa yang terjadi dan mulai menunjukkan ke pembaca gimana rasanya ada di sana. Inilah bedanya antara sekedar membaca sebuah cerita dengan benar-benar mengalaminya. Nah, ini ibaratnya palet warna buat Anda sebagai penulis. Jangan cuma terpaku sama apa yang dilihat oleh tokohnya. Coba pikirin deh, suara apa yang mereka dengar, aroma apa yang tercium di udara, apa yang mereka sentuh, gimana rasanya tubuh mereka bergerak. Setiap indera adalah gerbang menuju dunia cerita Anda. Coba kita lihat contoh-contoh ini beraksi. Dewi Lestari nggak cuma bilang Ben megang bubuk kopi, tapi dia bikin kita ikut ngerasain teksturnya yang kasar seperti pasir waktu. Nafis, dia menciptakan ketegangan lewat benturan suara azan dan deru mesin pabrik. Atau Seno yang melukiskan kesuraman dengan visual kunang-kuning yang sekarat. Detail-detail inilah yang bikin dunia fiksi terasa nyata banget. Baik, kita sudah bedah keempat komponennya satu persatu. Sekarang, bagian yang paling penting, menyatukan semuanya. Karena cerita yang hebat itu bukan sekedar pajangan teknik, melainkan sebuah orkestra di mana semua elemennya bermain dengan harmonis. Jadi ingat ya, keempat pilar ini, realitas sebagai fondasinya, bahasa sebagai jiwanya, struktur sebagai kerangkanya, dan indera sebagai atmosfer atau suasananya. Kalau keempatnya ini udah dirajut dengan terampil, nah, sesuatu yang istimewa pun lahir. Dan inilah inti dari semuanya. Tujuan kita menulis itu bukan buat meniru realitas dengan sempurna, bukan. Tujuannya adalah menjadi cermin yang retak. Cermin yang nunjukin ke kita dunia yang kita kenal, tapi dari sudut pandang yang ganjil, yang baru, yang memaksa kita untuk melihatnya dengan cara yang beda. Di dalam retakan cermin itulah kekuatan sastra bersemayam. Maka setelah kita bedah semua ini, saya mau meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan. Coba deh, lihat sekeliling Anda. Realitas apa, keresahan apa, atau mungkin keindahan tersembunyi apa di masyarakat Anda yang sedang menunggu untuk disuarakan. Karena cerita hebat berikutnya bisa jadi sedang menunggu untuk lahir dari tangan Anda.